Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini materi kita sudah sampai kepada uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam makalah sudah dijelaskan bagaimana cara menguji validitas maupun reliabilitas menggunakan cara manual. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau mencontohkan cara menguji validitas dan uji reliabilitas instrumen tes yang kita gunakan menggunakan aplikasi SPSS. Perlu teman-teman ketahui secara singkatnya, uji validitas itu kita gunakan untuk mengecek tingkat kevalidan dari instrumen kita. Sedangkan uji reliabilitas seperti yang ada dalam makalah, tujuannya kita untuk melihat tingkat konsistensi dari instrumen kita apabila kita terapkan di 1% dengan ke persen lain ataupun selanjutnya. Langsung saja. Di sini saya sudah membuka aplikasi di SPSS. Tampilan secara awal seperti ini. Untuk langkah yang pertama tentu kita harus memasukkan variabel-variabel yang akan kita masukkan datanya. Variabel dalam hal ini kita masukkan item soalnya. Di sini saya coba kita akan membuat untuk pertama ini adalah tampilan data view. Untuk memasukkan yang pertama, teman-teman silakan di bawah ini, di bawah kiri ada menu bar yang namanya variable view. Sini variable view kita klik. Selanjutnya kita isikan. Di sini ada nama. Untuk nama ini kita isikan, misalkan kita coba tulis saja soal nomor 1, soal 1 di sini tanpa spasi. Langsung aja enter. Ini variabel yang kita akan gunakan. Ini silahkan teman-teman buat sampai soal 10. Dan untuk yang desimal di sini ini diganti dengan angka 0. Ini soal 1 hingga terus sampai soal 10. Di sini ada 10 soal, dalam artian ada 10 item soal yang di dalam instrumen kita. Selanjutnya kita kembali lagi ke menu data view. Di sini sudah ada di atas, di kolom atas ada namanya soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8 hingga soal 10. Di sebelah kiri ini menunjukkan berapa sampel tes atau berapa instrumen kita diujikan ke berapa siswa. Untuk soal benar itu kita kasih angka 1, untuk salah kita beri angka 0 hingga sampai soal 10. Tentu kita harus mengoreksi terlebih dahulu
hasil jawaban dari subjek uji coba atau dalam ini adalah siswa. Silakan teman-teman isikan semua sampai 10 soal. Di sini saya sudah ada data yang bisa saya copy untuk 20 anak. Ya, jadi ini ada 10 soal hingga ini 20, artinya instrumen kita diujikan kepada 20 peserta didik. Kalau teman-teman menggunakan 50 hingga ya tulis saja sampai 50 ini. Nah, selanjutnya kita harus menemukan jawaban benar atau skor benar dari masing-masing siswa ini. Artinya kita harus menambahkan satu kolom lagi, nama kolom total. Untuk menjumlahnya secara otomatis, kita silakan teman-teman pilih di atas itu ada menu bar namanya transform, ada compute variable. Nah, di sini ada compute variable. Silakan teman-teman soal 1 diklik saja, dimasukkan ke kanan. Setelah itu tambah sampai soal 10. Dipindah ke kanan. Selanjutnya target variable, kita namakan variabelnya skor total. Kita oke. Maka ini adalah merupakan tampilan dari outputnya. Kita kembalikan lagi kepada hasil data yang tadi kita buat. Nah, di sini ada skor total. Skor total ini menjumlahkan skor jawaban benar dari masing-masing peserta didik. Nah, kembali lagi pada variable view. Untuk yang skor total, desimalnya kita kembalikan, kita buat 0 saja. Ya, ini adalah merupakan data yang kita miliki. Selanjutnya kita akan mencari tingkat kevalidan dari instrumen yang telah kita uji cobakan, instrumen yang telah kita buat dan telah kita uji cobakan kepada peserta didik. Untuk mencari tingkat kevaliditasannya, teman-teman silahkan, di sini ada menu analyze. Dalam menu analyze, teman-teman silahkan pilih menu correlate. Setelah itu ke kanan ada namanya menu bivariate. Itu teman-teman silahkan klik. Nah, di sebelah kiri, kolom sebelah kiri ada soal 1 sampai skor total 10. Teman-teman silahkan blok semuanya, selalu dipindahkan ke arah ke kanan. Ini ada tanda panah. Setelah itu teman-teman klik OK, maka akan muncul data korelasinya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ada di bawah pojok ini ada tanda bintang 2 sama bintang 1. Bintang 2 itu mengartikan bahwasanya instrumen ini sangat bisa dikatakan valid menggunakan tarak signifikansi 1%. Sedangkan yang bintang 1 itu adalah tarak signifikansinya 5%, atau dalam artian hasil uji validitasnya
dari masing-masing item soal itu di atas Airtable. Di Airtable ini sudah ada di sini Airtable-nya kita, karena kita ada Airtable-nya kita menggunakan 20 subjek uji coba, berarti kita menggunakan Airtable yang 20. Ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS di data output ini. Nah, di masing-masing sini masing-masing soal, di sini ada soal. Nah, di skor total ini sudah ada hasilnya. Yang di sebelah kanan bintang 2, ini misalkan soal nomor 1, ini hasilnya titik 933, artinya 0,93. Ini bisa dikatakan sangat valid soal nomor 1 berdasarkan hasil jawaban siswa. Nah, selanjutnya di sini di soal nomor 2 titik 720 artinya 0,72 taraf signifikansinya itu bisa diartikan valid. Nah, misalkan di sini di soal nomor 7 itu hasilnya hanya titik 398. Ini di soal nomor 7. Hasil soal nomor 7 teman-teman bisa perhatikan ini adanya cuma ada 0.3988. Artinya apa? Mengapa ini bisa dikatakan tidak valid? Karena hasil dari uji validitasnya di bawah Airtable, taraf signifikansi di Airtable. Di taraf signifikansi Airtable itu harus mensyaratkan ketika di sini karena kita subjeknya ada 20, maka bisa dikatakan valid harus di atas 0,44 hasilnya. Sedangkan di sini hasilnya hanya 0,398. Tuh. Soal nomor 7 tidak valid, soal nomor 8 bisa dikatakan valid. Ini ada tanda bintang 2 dan hasilnya 0,77, jelas di atas jauh 0,4 tadi. Nomor 9 juga gitu, hasilnya 0,933. Ini bisa dikatakan sangat valid karena nilainya sangat jauh di atas taraf signifikansi di Airtable. Sedangkan nomor 10 juga bisa dikatakan valid. Hasilnya 0,725. Di sini ada tanda bintang 2. Ya. Yang selanjutnya kita ingin mencari yang namanya reliabilitas dari instrumen yang telah kita bikin. Nah, artinya seperti yang saya sampaikan tadi, kita untuk melihat tahu konsistensi dari instrumen kita. Untuk mencari itu, teman-teman bisa kembali ke menu item yang tadi, item tampilan dari SPSS yang tadi, atau melanjutkan output yang tadi. Ya, di sini kita langsung masuk kepada analyze untuk mencari reliabilitas. Selanjutnya di menu analyze kita pilih menu namanya scale, terus ke kanan ada namanya reliability analyze. Sama seperti tadi caranya. Di sini variabel yang ingin kita uji cobakan kita blok semua. Oh ya, kecuali skor total tidak kita ikutkan. Hanya variabel tersebut kita pindah ke kanan. Setelah kita pindah ke kanan, kita oke. Ya. Ini sudah muncul. Untuk mengetahui instrumen yang kita bikin reliable atau tidak, kita harus melihat hasil dari Cronbach alpha. Jika Cronbach alpha itu di atas taraf signifikansi dari Airtable, maka instrumen itu bisa diartikan reliable. Akan tetapi jika
hasil comeback alfanya itu di bawah R tabel, itu tidak, instrumen kita bisa dikatakan tidak reliable. Nah, ini comeback, hasil dari comeback alpha. Maka hasil comeback alpha ini kita bandingkan dengan R tabel. Di sini saya sudah punya ada R tabel. Untuk kita melihat R tabel harus teman-teman bisa browsing, cari di internet mengenai R tabel. Kita menggunakan taraf signifikansi yang 5% saja, terus kita bandingkan dengan, karena instrumen kita uji cobakan kepada 20 anak, maka kita menggunakan R tabel taraf signifikansi yang ke-20. Kalau ini yang saya ambil yang 5%, taraf signifikansinya adalah 0,44%. Lalu kita bandingkan dengan comeback alpha yang kita sudah analis di SPSS. Di sini comeback alphanya 0,899, berarti sangat jauh atau di atas, lebih banyak dari taraf signifikansi dalam R tabel. Maka instrumen ini bisa diartikan sudah reliable, ada keajekan di dalamnya itu ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dalam materi uji validitas dan reliabilitas dalam validitas dan reliabilitas instrumen ya. Semoga kita sehat selalu, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul lagi, bertemu kembali di ruang perkuliahan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.